Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Dengan saya Suroto dari UPTD SDN Negeri Mulyasari. Saya Hamzah dari UPTD SDN 2 Sukadana. Saya Naswana dari UPTD SDN Bojong Melati. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan juga coaching. Selamat menyaksikan. Setiap kelas selalu ada tawa, dengan sabar ia selalu mengajar, tak kenal lelah meski waktu lama. Hatinya besar ibu dan bapak kita. Terima kasih atas jasamu, setiap keringat yang mengalir, kami bangga jadi muridmu. Assalamualaikum Bu Ena. Waalaikumsalam Pak Suroto. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Pak Suroto, alhamdulillah kabarnya baik, cerah setelah hari ini Pak. Baik Bu Ena. Sebelum kita memulai proses coachingnya di sini, saya berperan sebagai pengamat atau observer ya Bu ya. Yang akan nanti melihat proses coaching Bu Ena dengan Pak Hamzah ya sebagai coachingnya. Namun sebelum Bu Ena memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar nanti Bu Ena juga tahu. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi ajang saya adalah, saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bu Ena sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bu Ena juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching ya Bu ya, yang meliputi kehadiran penuh, terus mendengar dengan kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu ini, ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur dari Tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, dan juga rencana. Dan juga pengetahuan dalam rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengomentari Ibu. Gimana Bu, sudah paham? Baik Pak, saya paham Pak. Baik, kalau begitu selanjutnya sebelum mulai untuk proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan, boleh ya Bu ya? Nah, enggak Pak. Baik, pertanyaan yang pertama nih Bu, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Yang ingin saya kembangkan nih Pak, kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot Pak, nanti bersama Pak Hamzah. Baik. Luar biasa nih. Nanti Ibu akan menggunakan kompetensinya pertanyaan berbobot ya Bu ya, dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari kompetensi ini kira-kira bagian kompetensi mana nih Bu secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Iya Pak, saya ingin Pak Hamzah dengan Pak Hamzah nanti dapat mengajukan pertanyaan dan berinteraksi dengan Pak Hamzah saat sesi coaching nanti Pak. Baik Bu, mengajukan pertanyaan berbobot itu salah satu kunci ya Bu, agar bisa menggali banyak dari seorang coach. Pertanyaan terakhir nih, kira-kira indikator apa pencapaian tolak ukur yang bagaimana nih terkait tadi
pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Begini Pak, saya berharap dapat melihat peningkatan dalam respon Pak Hamzah nanti dan bagaimana beliau lebih terlibat dalam diskusi Pak, serta dapat meningkatkan kemampuannya dalam memfasilitasi ruang dialog dengan Pak Hamzah nanti Pak. Baik. Semoga dari indikator yang Ibu sampaikan terkait proses coaching nanti kemudian membuat ide-ide atau solusi dari coaching bisa digali dengan sangat maksimal ya Bu ya. Semoga bisa tercapai dalam proses coaching nantinya. Hanya itu Bu yang saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Ibu silahkan bisa memulai percakapan dengan coachingnya, dan saya harap proses percakapan nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau pencapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Baik Bu, terima kasih. Silahkan dimulai prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamzah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sepertinya Pak Hamzah mukanya kayak ada gimana gitu Pak, seperti ada permasalahan yang belum terselesaikan nih Pak. Gimana Pak? Iya nih Bu. Saya ini kadang-kadang berpikir sedikit aneh, sedikit bertanya-tanya kepada siswa itu setiap kegiatan pembelajaran, apalagi kalau misalnya mereka diberikan sebuah asesmen, kok mereka itu seakan-akan merasa tidak nyaman, tidak betah, dan cenderung buru-buru ingin istirahat, ingin pulang, seperti itu Bu. Baik Pak. Sepertinya anak-anak ini kayak terlihat bosan ya Pak ya? Bosan, Pak ya? betul, Ya, baik, Pak. seperti itu. Di sini kita ngobrol kurang lebih 15-20 menit ya Pak ya. Sekarang apa yang ingin Pak Hamzah dapatkan dari pertemuan kita ini Pak? Saya sengaja menyempatkan waktu untuk ngobrol di sini, itu tujuannya adalah saya ingin berbagi gitu loh Bu. Manakala permasalahan yang saya alami itu juga mungkin pernah dialami oleh Ibu, sehingga terjadi saling tukar pengalaman, tukar pendapat gitu, sehingga nantinya bisa bermanfaat untuk saya dan bisa diterapkan di lembaga saya khususnya, seperti itu Bu. Iya, sebenarnya permasalahan itu dapat terjadi di mana saja ya Pak ya. Hampir sama semua sekolah yang seperti itu. Dialami oleh Pak Hamzah, anak-anak yang sepertinya bosan di kelas ya Pak ya, dan selalu menanyakan pulang ya Pak ya. Menanyakan pulang, lagi pulang, istirahat, pulang. Menurut Pak Hamzah, peserta didik yang nyaman di sekolah itu peserta didik yang bagaimana Pak sikapnya? Kalau saya perhatikan sih seperti ini Bu, kalau misalnya anak itu misalnya merasa nyaman, merasa enak melaksanakan ataupun mengikuti pembelajaran itu, ya cenderung mereka itu tenang dan juga terfokus perhatiannya, terfokus waktunya juga. Jadi ibaratnya selama pembelajaran itu berlangsung, mereka ya tidak kemana-mana itu, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar pembelajaran itu, seperti itu gitu. Kalau menurut Bapak, siswa yang tadi ya menurut Bapak itu siswa yang tidak kemana-mana, fokus di kelas, siapa ya? Kira-kira peserta didik yang budaya atau kegiatan-kegiatan mereka di dalam kelas itu seperti apa ya Pak? Apakah diam atau apakah mereka itu berinteraksi aktif di kelas? Iya, yang jelas sih mereka itu mengikuti
pembelajaran itu dengan interaktif ya Bu, artinya Dapat merespon ya Pak ya? merespon semua apa yang dilakukan oleh guru, kemudian juga teman-temannya, apa yang diperintahkan oleh guru juga direspon juga dengan baik, sehingga suasana pembelajaran itu menjadi hidup, tidak kaku dan juga tidak membosankan. Iya, juga sepertinya tidak membosankan, itu menyenangkan ya Pak Menyenangkan, ya, bagi mereka ya, ya, anak Pak ya? lebih senang seperti itu. Kira-kira menurut Pak Hamzah, dari sebagian peserta didik yang jenuh itu di kelas Pak, sebabnya apa ya Pak yang menyebabkan mereka seperti itu? Iya, setelah saya amati, saya perhatikan setiap siswa itu, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, ternyata itu mereka itu saya temukan, saya simpulkan itu malas untuk membaca. Malas membaca. Iya, malas membaca, enggan untuk membaca, sehingga melihat tulisan saja mereka itu kayak melihat apa gitu, sehingga pengen buru-buru keluar, pengen buru-buru istirahat. Iya, Seperti itu kayaknya, Bu, seperti itu. Menurut Pak Hamzah, bagaimana ya Pak untuk memastikan kendala bahwa mereka itu malas membaca? Kira-kira kendalanya apa ya Pak ya? Kendalanya adalah kalau saya perhatikan sih, mereka itu mungkin saya perhatikan mereka itu kurangnya diberikan waktu untuk membaca. Jadi mayoritas guru itu masih sekedar menulis, menyampaikan pelajaran, sementara tidak diberikan literasinya itu tidak diberikan ruang dan waktu untuk siswa itu bisa dikembangkan seperti itu. Ya betul sekali ya Pak ya. Kadang-kadang memang untuk literasi itu anak zaman sekarang rada-rada susah ya Pak ya. Betul sekali, susah apalagi baca-baca pelajaran. Walaupun banyak sudah upaya yang sudah dilakukan ya Pak ya. Betul. Iya ya Pak ya. Gini Pak, kira-kira apa nih Pak yang akan Pak Hamzah lakukan untuk menggugah mereka? Saya sih berencana itu pengen menyempatkan ataupun memberikan waktu, memberikan ruang kepada siswa sebelum pembelajaran itu dimulai, itu dibiasakan untuk membaca ya 5 sampai 10 menit lah, nggak usah banyak-banyak gitu, tapi dilakukan secara kontinu gitu, berkesinambungan sih, sehingga anak itu terbiasa. Akhirnya ada buku tergeletak, ada apa tergeletak, itu respon anak itu langsung dibuka kemudian membaca. Adanya ketertarikan. Betul, karena seringnya mereka latihan membaca seperti itu. Dari rencana yang Bapak rencanakan tadi, kira-kira kapan pastinya waktu itu akan dilaksanakan? Ya, secepatnya, karena memang pembelajaran kita kan sedang berlangsung ya Bu ya. Jadi lebih baiknya adalah secepatnya, manakala rencana tersebut sudah kita sepakati dan juga kita sudah komunikasikan, maka sesegera mungkin akan dilaksanakan. Baik, segera mungkin ya Pak ya. Iya betul. Bagaimana Pak untuk mengetahui ya Pak ya, ada perubahan atau tidaknya dari peserta didik ini Pak? Cara Bapak bagaimana untuk mengetahuinya Pak? Tadi kan dari awal kan saya sudah menjelaskan bahwa anak itu cenderung terburu-buru. Kalau mengerjakan soal pun terburu-buru, kalau menghitung pembelajaran juga terburu-buru, pengen cepat istirahat. Nah, ini adalah indikator bahwa si anak tersebut, si siswa tersebut itu mengalami kendala. Nah, untuk mengukur bagaimana apa yang dilakukan oleh saya nanti itu berhasil ataupun tidak, maka tolak ukurnya itu. Jadi ada perubahan daripada karakter siswa tersebut, ya minimal gitu, sedikitnya dari yang pertama sebelum dilakukan rutin literasi membaca, anak itu
ada perubahan sedikit Dengan membuat catatan ya, Pak, dengan ya? membuat catatan, dengan membuat pengamatan seperti itu. Intinya ada perubahan lah seperti itu, sehingga yang dilakukan sekecil apapun itu ada dampaknya seperti itu. Iya, dengan mengobservasi juga membuat catatan. Catatan bisa seperti itu. Didik ya Pak ya, sampai betul. di mana ya? Iya, Pak, ya? betul sekali. Tingkat literasi mereka ya. Betul sekali. Kira-kira berapa lama nih Pak untuk mengetahui hasilnya Pak? Ya, kalau pengamatan kemudian apa namanya tuh pengamatan yang dilakukan ataupun apa namanya tuh kegiatan-kegiatan yang dilakukan sejauh mana siswa itu melakukan sebuah perubahan kita lakukan setiap hari. Tetapi kegiatannya, durasinya ya selama pembelajaran itu berlangsung itu akan terus kita lakukan. Tetapi untuk laporan, progres dan lain sebagainya itu lebih baiknya adalah setiap hari kita lakukan. Progresnya setiap hari Betul, ya Pak ya. betul sekali. Setiap hari komitmen catatnya, penilaian Bapak juga ya Pak ya. Jadi setiap hari Bapak mengetahui ya Pak ya? Mengetahui setiap peserta didik itu sampai di mana. Sampai di mana, biar kita bisa mengontrolnya seperti itu. Baik Pak, bagus sekali Pak ya. Iya. Baiklah Pak Hamzah. Mungkin cukup ya Pak ya dari yang kita bicarakan ini. Ya. Semoga apa yang Pak Hamzah rencanakan dapat berjalan lancar ya Pak ya. Dengan proses pembelajaran yang serta perencanaan yang Pak Hamzah rencanakan, yang sudah Pak Hamzah rencanakan dan Pak Hamzah lakukan nanti ya Pak ya akan menjadi lebih baik lagi Pak ya. Ya Bu. Alhamdulillah. Semoga dengan percakapan kita tadi kita dapat hasil yang lebih baik. Ya, amin Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ena, bagaimana Bu Ena menilai apa yang sudah dilakukan selama sesi coaching tadi? Apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkannya Bu? Ya baik Pak Suroto, tadi Pak Hamzah sudah menunjukkan keterlibatannya secara aktif. Beliau juga mampu menjelaskan permasalahannya, serta mampu menggali potensi yang ada dalam dirinya. Serta permasalahan tadi akhirnya dapat terselesaikan. Baik Bu, berdasarkan pengamatan tadi yang saya amati, Bu Ena telah baik dalam mengajukan pertanyaan yang mendorong diskusi gitu Bu. Namun ada beberapa momen di mana pertanyaannya bisa lebih eksplor lagi untuk menggali lebih dalam maksudnya Bu. Dan Bu Ena dan Pak Hamzah juga berbicara atau ngobrol dengan Bu Ena itu untuk berkolaborasi lebih baik dan juga memberikan ide-ide konstruksi gitu Bu. Selanjutnya apa kompetensi lain yang ingin Bu Ena kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan? Ya begini Pak, saya ingin lebih fokus lagi ya Pak ya pada kemampuan menanyakan pertanyaan yang lebih eksplor seperti yang tadi ya Bapak catat tadi, agar lebih mendalam lagi, dapat juga memfasilitasi refleksi yang lebih kuat Pak dari coaching, sehingga beliau lebih memahami secara perspektif yang ada Pak. Baik kalau begitu Bu. Terima kasih atas penjelasan dari Bu Ena. Mudah-mudahan kedepannya dalam sesi coaching berikutnya Bu Ena lebih bisa mengembangkan lagi tentang ilmu-ilmu yang ada yang telah kita pelajari, dan juga nanti bisa berimbas juga di sekolah Bu Ena nantinya. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik Bu, kalau begitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Suroto. Selamat siang Pak Hamzah. Iya. Baik Pak Suroto. Nanti dalam sesi coaching ini kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Baik Pak. Jadi kompetensi yang saya akan kembangkan itu nanti ada dua Pak. Ya.
Yang pertama itu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot, Ya. pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Oh, iya, baik sekali. Kira-kira bagaimana dari kompetensi yang tadi Bapak sebutkan, secara spesifiknya yang ingin diamati dalam proses coaching itu seperti apa, Pak? Baik, Kak. Nanti untuk kompetensi spesifiknya itu adalah mendengarkan aktif, Pak. Supaya saya bisa lebih menggali lagi Iya. potensinya. Kemudian nanti saya dapat mengajukan, maksudnya nanti saya akan dapat menemukan solusinya yang tepat gitu, Pak, atas permasalahan nanti pada saat ketemu sama Bu Ena. Pada kesempatan ini nanti saya akan ketemu dengan Bu Ena. Oke, baik Bapak. Terus kira-kira yang menjadi dasar indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang nanti Bapak harapkan setelah observasi ini apa kira-kira ya, Pak? Baik, Pak. Indikator keberhasilan yang saya tuju nanti yang pertama adalah bahwa nanti dalam coach saya menerapkan alur tirta, Pak, secara runtut, dan kemudian saya bisa menggali atau menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan permasalahan beliau gitu, Pak. Nah, baiklah Pak Surwanto, terima kasih. Untuk itu mari nanti kita mulai sesi coaching dengan Ibu Ena. Saya doakan semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, Bu Ena. Waalaikumsalam Pak Ijur. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya, Bu ya, kalau sekarang kita diberi kesehatan, sehingga kita bisa bertemu nih sama Bu Ena. Tapi kayaknya muka Bu Ena itu kurang ceria gitu, Bu. Kayak ada sesuatu gitu, Bu, dalam Bu Ena nih. Kalau boleh tahu, kayaknya ada masalah apa nih Bu Ena nih? Gini nih Pak, itu tuh Pak. Saya punya unek-unek nih Pak. Kemarin saya dapat teguran Pak dari kepala sekolah. Terkait laporan dari pengawas Pak. Oh. Saat saya mengajar, katanya saya harus pakai buku teks Pak sebagai panduannya. Begitu, Pak. Berarti arah perbincangan kita hari ini tuh Bu Ena ingin membahas tentang ada kayak unek-unek karena ada teguran dari kepala sekolah gitu tentang bahan ajar gitu ya, Bu ya? Betul Pak. Dan saya ingin mencari solusinya Pak, agar kedepannya saya lebih baik lagi dalam menangani situasi ini dalam masalah bahan ajar itu Pak. Iya, Bu. Saya bingung Pak. Oh gitu ya, Bu ya. Saya sangat memahami lah bagaimana keadaan Bu Ena sekarang. Nah, sebelum kita mencari solusi nih, apakah Bu Ena itu mengetahui kira-kira apa sih penyebab Bu Ena itu mendapatkan teguran dari kepala sekolahnya itu apa sih, Bu? Sepertinya ya Pak ya, pastinya saya juga kurang pasti ya Pak. Tapi sepertinya saya ditegur mungkin karena salah satunya ya kurang bahan ajar. Padahal saya itu Pak sudah mencari referensi dari luar gitu Pak, dari internet juga, akan tetapi pengawas itu selalu bilang bahwa harus ada buku Pak sebagai panduan utamanya. Jadi permasalahannya itu bahwa Ibu Ena itu mendapat teguran karena tidak memakai bahan ajar buku teks gitu ya, Bu ya. Betul, Pak. Jadi kayaknya mendapat teguran itu selain kurangnya bahan ajar yang Ibu pegang, itu ada masalah apa lagi terkait tadi Ibu Ena mendapatkan teguran dari kepala sekolahnya tuh? Iya Pak, mungkin saya juga kurang menggunakan metode ya Pak ya.
saat melakukan pembelajaran dengan peserta didik juga Pak, Iya. yang mungkin kurang sesuai dengan kurikulum Pak. Seperti itu. Jadi memang ya Bu ya, zaman sekarang itu apalagi kurikulum kita kan berubah-berubah. Nah sekarang kan kita menghadapi tentang kurikulum, sedang melaksanakan kurikulum merdeka gitu ya Bu ya. Nah kemudian apa sih Bu? Ada dampaknya tidak Bu? Maksudnya ada dampak yang Ibu terima tidak ketika Ibu mendapatkan teguran dari kepala sekolah atau dari pengawasnya itu Bu? Dampaknya ya untuk saya pribadi apa ya? Saya menjadi merefleksi diri Pak, banyak merefleksi diri, dan untuk peserta didik juga ada dampaknya sih Pak. Kalau dari bahan ajar saja mungkin kurang Pak. Kurang itu ya? Iya, bahan ini materi kita Iya, Pak. iya. Maksud saya seperti itu. Ya, ya. Dari beberapa permasalahan yang Bu Ena tadi ceritakan kepada saya, kira-kira nih Bu, menurut Bu Ena, apa sih langkah-langkah yang cocok untuk mengurangi atau untuk menghindari dari teguran kepala sekolah dan pengawas, aduan kepala sekolah ke pengawas itu, untuk menghapus tadi kesalahan-kesalahan yang mungkin kepala sekolah atau pengawas imbaskan ke Ibu Ena itu? Langkah-langkahnya mungkin ya Pak ya, saya akan berdiskusi dan komunikasi juga dengan kepala sekolah, juga teman rekan sejawat Pak ya, tentang apa yang harus saya lakukan ke depannya Pak. Jadi rencana solusi yang Ibu pikirkan itu, yang Ibu gambarkan itu, berkonsultasi mungkin ya Bu ya, dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat gitu ya Bu ya. Padahal kan seharusnya bukan hanya Bu Ena saja mungkin yang kurang pemahaman, mungkin juga dari guru-guru yang lain juga kurang mengikuti atau kurang pemahaman tentang kurikulum kita sekarang kan ya Bu ya. Betul, Pak. Jadi kemungkinan Bu Ena sendiri yang mendapatkan imbas dari masalah tersebut. Betul Pak. Jadi gini Bu, gagasan apa lagi sih Bu selain tadi konsultasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, mungkin ada solusi lain tidak Bu, Ibu Ena yang pikirkan tentang tadi dampak dari Ibu Ena mendapatkan teguran dari kepala sekolah? Iya Pak, saya sih berpikir begini apa ya, mungkin saya akan lebih banyak mengkombinasikan penggunaan buku teks seperti yang Bapak pengawas tadi arahkan Pak, tentang materi-materi alternatif, sehingga tetap memenuhi harapan pengawas juga Pak. Namun saya juga berharap tetap fleksibel Pak, bukan hanya dari buku teks Pak. Iya Bu, benar Bu. Jadi sebenarnya ide Bu Ena itu luar biasa loh. Jadi menerapkan solusinya bukan hanya mengikuti keinginan kepala sekolah dan pengawas juga. Bu Ena juga mempunyai inisiatif bahwa memberikan pembelajaran kepada siswanya itu bukan hanya dari buku teks pelajaran, tapi referensi-referensi lain yang Bu Ena dapatkan. Jadi gini Bu, dari ide-ide baik itu, Ibu Ena kan tidak mungkin kan sendirian mengerjakannya. Ada tidak Bu teman-teman atau orang-orang yang terlibat dalam ide Ibu Ena tadi, ada nggak maksudnya orang-orang yang terlibat dalam hal tersebut? Iya Pak, saya maksud dari Pak Suroto, mungkin yang terlibat ya harus juga dari kepala sekolah, teman sejawat juga, dan Bapak pengawas juga harus saya libatkan Pak, juga dengan peserta didik ya Pak ya. Karena ini menyangkut peserta didik, mungkin
dengan mereka, dengan beliau, saya juga akan menyusun dokumen-dokumen yang menunjukkan relevansi sumber belajar, Pak. Iya. Dari ide yang Bu Ena sampaikan itu melibatkan kepala sekolah, terus juga rekan sejawat, pengawas juga dilibatkan. Apalagi tadi saya mendengar bahwa Bu Ena nanti akan mendokumentasikan tentang kegiatan pembelajaran Bu Ena itu ya Bu ya? Betul, Pak, betul. Sebenarnya secara tidak langsung ini tuh Ibu Ena sudah menemukan solusinya Bu. Seperti itu ya, Pak. Iya. Jadi secara tidak sadar Bu Ena itu sudah menemukan solusi dari apa yang Bu Ena masalahkan tadi. Luar biasa loh Bu Ena itu. Tanpa saya memberikan solusi kepada Bu Ena. Benar tidak Bu? Sepertinya seperti itu, Pak. Hanya saya butuh keterbukaan dan motivasi-motivasi saja, Pak. Jadi luar biasa tadi yang Ibu Ena paparkan idenya atau solusinya. Kayaknya ide-ide yang baik itu harusnya segera diterapkan, Bu. Nah, Kalau boleh tahu, kapan Ibu Ena akan menerapkan solusi yang Ibu Ena tadi paparkan? ini kan proses ya, Pak ya. Jadi tidak instan ya, Pak ya. Mungkin 1 bulan ke depan Pak Suroto saya akan mencoba. Baik, Praktekannya. baik Bu. Sebenarnya bukan dari saya loh ide tadi yang Bu Ena paparkan. Ide baik itu kalau diizinkan nanti saya minta dokumentasinya Bu. Minta bahwa perkembangan Bu Ena itu bagaimana sih, terus juga dampaknya apa sih. Kalau boleh diizinkan, saya akan terapkan juga di sekolah saya Bu. Boleh tidak Bu? Boleh Pak, saya merasa jadi lebih percaya diri nih, Iya, Pak. Bu. Dan lebih siap menghadapi Bapak pengawas dan kepala sekolah, Pak. Mungkin saya akan mendekati mereka dan Bapak pengawas dengan yang lebih sistematis. Dan saya juga akan membuat catatan ya Pak ya, Iya, Bu. tentang perkembangan saya ke depannya, Pak. Baik Bu, terima kasih. Nanti bisa berbagi kepada saya Bu ya. Itu Baik. soalnya idenya bagus juga Bu. Terima kasih Pak. Baik Bu, gimana perasaannya sekarang? Alhamdulillah saya lega Pak, setelah berbicara dengan Pak Suroto, saya merasa mendapatkan solusi-solusi Pak. Saya juga mendapatkan gagasan dan ide-ide terbaik Pak. Dan luar biasanya itu bukan dari saya ya idenya, dari Bu Ena sendiri loh. Terima kasih Pak Suroto atas gagasannya dan pertanyaan Bapak. Kalau dirasa cukup lega, saya lihat juga senyumnya Bu Ena juga sudah ceria Pak. lagi. Adakah unek-unek atau apa lagi yang mau kita bahas sekarang Bu? Sepertinya tidak ada Pak. Tidak ada ya, Solusi Bu? saya sudah tercapai Ya, Pak. baik. Tujuan Alhamdulillah ya Bu ya. Kalau tidak ada lagi, mungkin Bu Ena juga ada kegiatan lainnya. Saya juga ada jadwal lain yang saya harus temui. Kalau dirasa Bu Ena cukup, saya akhiri sampai di sini ya Bu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam Pak Suroto. Baik Pak Suroto, tadi kita sudah sama-sama melaksanakan proses coaching antara Pak Suroto dengan Ibu Ena. Nah, yang ingin saya tanyakan kira-kira apa indikator dari ketercapaian pengembangan yang sudah didapatkan dalam proses coaching tadi, Pak, seperti apa? Baik Pak. Saya merasa tadi sudah membantu Bu Ena ya, dalam mengidentifikasi masalah dan juga menyusun rencana aksi yang Ibu Ena telah pikirkan gitu Pak. Jadi secara tidak langsung saya hanya membantu menyelesaikan masalahnya, bukan mencari solusinya gitu Pak. Betul sekali. Terus saya juga berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan ternyata Bu Ena di situ memberikan respon yang sangat baik gitu Pak. Baik, saya ingin menyampaikan sebuah catatan dari hasil observasi berbasis data tadi selama sesi itu. Ya. Di situ
dikatakan adalah bagaimana menjaga dialog terbuka. Namun beberapa pertanyaan yang mendalam yang ingin saya eksplor lebih baik, misalnya nih, mengapa Ibu Ena tadi mengambil tema ataupun masalah yang tadi dibicarakan seperti itu. Baik, Pak. Jadi setelah saya coaching dengan Bu Ena itu, yang saya amati Bu Ena itu punya masalah dengan, intinya sebenarnya Bu Ena tidak ada masalah ya, cuman hanya kurang kurang adanya pengertian atau kurang berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawatnya, sehingga di situ ada miskomunikasi antara kepala sekolah dan Bu Ena, yang dimana Bu Ena itu mendapatkan teguran dari kepala sekolahnya karena Bu Ena menggunakan materi pembelajaran atau menyampaikan pembelajarannya itu tidak memakai buku teks dari sekolah, gitu loh Pak. Baik Pak Suroto, itu tadi kegiatan diskusi tadi sudah bagus, sudah menurut saya sudah tercapai semuanya dengan baik. Semoga sesi berikutnya semakin memperkuat kemampuan dari kita semua dan meningkatkan kualitas coaching yang diberikan. Terima kasih atas perhatiannya Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak Hamzah. Pak Hamzah sehat Pak? Selamat pagi Bu, alhamdulillah sehat. Iya, dalam sesi coaching ini Pak, kira-kira kompetensi apa ya Pak yang ingin Bapak kembangkan? Iya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua. Nanti yaitu pertama mendengarkan dengan aktif, dan juga bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa, Bu. Iya Pak. Bagaimana Pak dari kompetensi ini yang secara spesifiknya gitu Pak, yang ingin diamati selama proses coaching ini Pak Hamzah? Ya, nanti untuk kompetensi secara spesifiknya itu mungkin mendengarkan aktif, supaya saya ini bisa menggali potensi, kemudian saya dapat menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang ditemui nanti, Bu. Gini Pak, kalau indikator apa dari tujuan pengembangan yang Bapak harapkan setelah sesi coaching ini Pak? Mungkin indikator yang saya tuju itu yang pertama adalah bahwa dalam coach menerapkan alur tirta secara runut dari awal sampai akhirnya, kemudian bisa juga menggali ide-ide dari coach itu sendiri agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ditemukan nanti. Baik Pak Hamzah, baiklah, terima kasih Pak ya. Mari kita mulai saja ya Pak coachingnya dengan Pak Suroto, semoga nanti berjalan lancar. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Suroto. Waalaikumsalam Pak Hamzah. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau memang sehat. Begini Pak Suroto, saya perhatikan akhir-akhir ini Pak Suroto banyak merendung, seolah ada yang dipikirkan. Kalau boleh tahu kira-kira apa ya yang dipikirkan Pak Suroto? Aman sih Pak, cuman ada beberapa hal nih yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Ya. Karena ada beberapa masalah nih Pak dalam pembelajaran di kelas saya. Oh gitu. Kira-kira bisa Pak Suroto ceritakan detailnya masalahnya seperti apa Pak? Begini nih Pak. Saya kan mengajar di kelas 5 SD nih Pak Hamzah. Ya. Kebetulan anak-anak saya ini sering terlihat mereka itu membuang sampah sembarangan gitu loh Pak.
terutama di laci-laci meja. Kemudian kadang-kadang mereka itu habis makan kayak jajanan atau snack tuh Pak. Iya. Mereka itu membuang sampahnya di meja gitu Pak. Terus kadang-kadang mereka, padahal kan Pak, di dalam kelas itu ada tempat sampah ya Pak betul, ya. Betul. Nah, tempat sampah itu kebetulan ada penutupnya. Yang saya sesalkan itu mereka itu buang sampah di atas tutup tempat sampahnya gitu loh Pak. Iya. Iya betul. Iya ya Pak. Memang seperti itu si anak tuh Pak. Kadang-kadang seenaknya saja seperti itu. Nah, kira-kira Pak Suroto apa yang ingin digali ataupun yang ingin didapatkan dari kegiatan pertemuan ini, diskusi ini Pak, kira-kira Pak? Baik Pak. Kebetulan tujuan saya ingin ngobrol nih, pengen bicara sama Pak Hamzah terkait mencari solusi mengatasi anak-anak itu supaya bisa membuang sampah di tempatnya gitu Pak. Karena seperti itu kan bagaimana ya Pak ya, tidak enak dipandang mata gitu Pak. Kayak malah menurut saya kan, kalau setahu saya, sepemahaman saya, membuang sampah itu kan bisa mengakibatkan penyakit. Betul Pak. Ya. Betul Pak. Ya betul sekali Pak. Di samping juga mengurangi keindahan, juga yang paling ininya adalah menimbulkan banyak penyakit. Nah, kira-kira menurut Pak Suroto, anak melakukan hal tersebut itu sebabnya apa ya Pak kira-kira? Intinya Pak, mereka itu mungkin kurang kesadaran diri loh Pak. Makanya di situ mereka itu, anak-anak saya itu seenaknya saja membuang sampah. Harusnya kan di situ kan ada tempat sampahnya. Terus juga dari beberapa tempat itu ada tempat pembuangan sampah yang lumayan buat penampungan gitu Pak. Nah, alasan mereka itu karena kejauhan Pak. Makanya kayak di depan kelas juga sampahnya juga menumpuk gitu loh Pak. Iya. Nah, kalau sudah seperti itu, kira-kira apa nih rencana yang hendak Pak Suroto lakukan? Jadi kayaknya di situ intinya gini Pak, saya mempunyai rencana dalam pembelajaran itu saya sisipkan tentang pentingnya menjaga kebersihan gitu Pak. Jadi nanti pas belajar itu tidak hanya belajar materi yang sering saya ajarkan, tapi nanti itu saya sisipkan tentang video tentang pentingnya menjaga kebersihan, dampaknya apa, terus juga manfaatnya apa jika kita menjaga kebersihan gitu Pak. Ya, bagus sekali Pak. Dari keterangan Bapak, dari pemaparan Bapak itu bagus sekali. Nah, kira-kira menurut Bapak ini kapan rencana ini akan dilaksanakan Pak? Baik Pak. Sebenarnya juga saya pengennya secepatnya Pak. Rencana yang saya pikirkan itu, soalnya kan pentingnya menjaga kebersihan kan harus secepatnya Pak. Betul sekali. Kalau kitanya diem-diem saja, nanti dampaknya yang dirasakan bukan hanya siswanya, tapi juga kita juga sebagai guru, dan juga mungkin di lingkungan sekitar juga kena dampaknya gitu loh Pak. Benar-benar. Jadi pada intinya saya pengen secepatnya gitu loh Pak. Baik Pak, bagus sekali. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah dianggarkan oleh Pak Suroto berjalan dengan lancar. Kemudian begini Pak, menurut Bapak, kira-kira bagaimana cara mengetahui bahwa apa yang sudah Bapak lakukan itu berhasil gitu, seperti apa? Baik Pak, jadi rencana yang saya pikirkan kan pengennya kan berdampak kepada semua lingkungan yang ada di sekolah Pak. Betul. Nah, yang jelas keberhasilan saya itu jika anak-anak tersebut sudah sadar tentang pentingnya menjaga kebersihan.
tentang dampak apa sih yang mereka dapatkan. Jadi kayak kebiasaan mereka itu pada saat mereka jajan atau makan snack, bungkusnya ditaruh di atas laci. Nah, perubahan yang didapatkan kan nanti laci-laci mereka bersih, terus juga tempat sampah juga sampahnya tidak berserakan. Itu poin pentingnya, Pak, jika program saya itu sudah berhasil. Ya, baik sekali, Pak. Nah, kira-kira dari program yang mau Bapak laksanakan itu, ada nggak pihak-pihak yang akan dilibatkan oleh Pak Suroto nantinya? Baik, Pak. Jadi gimana pun juga kan saya sebagai pengajar, Pak, sebagai guru, saya juga kan punya atasan di situ. Otomatis saya akan melibatkan kepala sekolah. Jadi nanti saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah. Terus juga kan di situ kan ada teman-teman juga, rekan sejawat maksudnya. Saya juga akan berdiskusikan dengan rekan sejawat saya. Jadi nanti pengen saya tuh imbasnya nanti bukan hanya di kelas saya, tapi juga berdampak pada kelas yang lain dan lebih khususnya nanti ke lingkungan sekolah. Terus juga pengennya saya itu nanti saya melibatkan pihak puskesmas, Pak. Jadi kan dampak dari membuang sampah sembarangan kan imbasnya ke kesehatan juga, Pak. Jadi mudah-mudahan saya disetujui. Nanti saya akan minta izin kepala sekolah. Biasanya kan pihak puskesmas yang datang ke kita tanpa kita undang. Nah, nanti kedepannya saya akan undang dari pihak puskesmas yang jelas nanti memberikan arahan atau memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kebersihan gitu, Pak. Mungkin itu, Pak. Ya, bagus sekali, Pak. Luar biasa ini pertemuan kita. Nah, mungkin sebagai penutup, Pak. Ya, Pak. Apa yang diharapkan dari pertemuan kita kali ini, Pak? Ya, yang saya harapkan, saya tidak ada masalah lagi di kelas saya gitu maksudnya, Pak. Mudah-mudahan nanti pas kita berbincang seperti ini, masalah yang ada itu bisa terselesaikan gitu loh, Pak. Terakhir nih, Pak, apa yang Bapak rasakan setelah pertemuan kita kali ini? Sebenarnya lega juga, Pak. Iya, betul. Jadi ya? Setelah saya berbicara atau ngobrol dengan Pak Hamzah itu terbesit pemikiran bahwa ada solusinya. Betul sekali, gitu, iya, Pak. Jadi sebenarnya terima kasih juga ke Pak Hamzah bisa menampung unek-unek saya gitu loh, Pak. Betul, ya. Ya, sama-sama, Pak. Saya juga senang gitu ada Pak Suroto ngajak berdiskusi seperti ini. Ya, kita masalah Pak Suroto, masalah kita bersama. Mudah-mudahan kita bisa memecahkan masalah ini bersama-sama. Baik, Pak. Kira-kira ada hal lain nggak yang mau dibicarakan sebelum nanti kita akhiri? Kayaknya cukup deh, Pak. Baik, kalau sudah cukup, mungkin cukup ya. Saya ada keperluan lain, ada kegiatan lain. Terima kasih, Pak. Ya, mengganggu ya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Terima kasih, Pak. Mangga, Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, baik, Pak Hamzah. Ya. Bagaimana, Pak? Bapak menilai apa yang sudah dilakukan selama coaching tadi, Pak? Ya. Apa yang menjadi indikator Bapak, indikator ketercapaian apa ya? Indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi itu, Pak, yang sudah dilakukan. Iya, baik, Bu, terima kasih. Tadi saya sudah berdiskusi lumayan panjang dengan Pak Suroto, dan saya juga sudah merasa sudah memberikan solusi, membantu Pak Suroto dalam mengidentifikasi masalah yang Pak Suroto alami, menyusun rencana aksi. Ya, saya juga sudah berusaha bagaimana mengajukan pertanyaan yang terbuka terhadap Pak Suroto gitu. Kemudian saya juga sudah melakukan dan juga memberikan respon yang baik terhadap Pak Suroto. Iya gitu ya, Pak. Berdasarkan pengamatan tadi ya, Pak ya,
Pak Hamzah telah baik dalam mengajukan pertanyaan yang mendorong diskusi ya Pak ya. Ya. Iya, ada beberapa momen di mana pertanyaannya bisa lebih dieksplor ya Pak ya, untuk lebih dalam. Ya. Tadi Bapak sudah bagus sekali, dan Pak Suroto pun sudah berbicara kepada peserta didiknya ya Pak ya. Ya, betul. Untuk selalu menjaga kebersihan Betul, ya Pak ya, dan menjaga budaya positif di sekolah ya Pak ya, tentang kebersihan tadi ya Pak ya, tentang sampah tadi ya Pak yang di betul. dalam laci itu Ya, ya Pak ya. Ya. Dan untuk selanjutnya Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan Pak? Iya, baik Bu, terima kasih. Setelah tadi berdiskusi dengan Pak Suroto, ya panjang lebar tentang masalah yang ada, saya rasa ya apa yang dialami oleh Pak Suroto ini juga dialami oleh sekolah-sekolah yang lain, guru-guru yang lain. Namun saya ingin lebih fokus kepada gini Bu, pengembangan kemampuan dalam mengatasi ketidaknyamanan terhadap siswa. Jadi bagaimana siswa Pak Suroto khususnya dalam hal itu agar tidak lagi kebiasaan membuang sampah di dalam laci meja tersebut itu tidak lagi terjadi. Kemudian bagaimana menumbuhkan kolaborasi dan juga memfasilitasi murid agar tidak lagi melakukan pembuangan sampah di tempat yang bukan semestinya seperti itu Bu. Iya, baik. Iya, seperti itu ya Pak ya. Iya, Kemampuan dan pengembangan kompetensi yang ingin ditingkatkan lagi yaitu agar supaya Pak Suroto dan peserta didiknya dapat berkolaborasi ya Pak ya. Iya, betul. Tujuan dari Pak Suroto juga dapat tercapai. Dapat menemukan solusi ya, seperti itu Bu. Peserta didik juga dapat memberikan yang terbaik untuk sekolahnya ya Pak ya, betul tentang sekali. sampah tadi ya. Terima kasih Pak Hamzah. Ya, sama-sama Ibu, terima kasih juga. Terima kasih atas jasamu, setiap keringat